pagi kepada Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Bonardo Sitanggang dari kelas 12 Nia 1 SMA Swasta RK Santa Maria Pakat akan mencoba menjelaskan tentang teori evolusi dari materi yang diberikan oleh Ibu Sinaga tadi. Baik, teori evolusi. D. Terbentuknya spesies baru. Isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru, karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridisasi. Isolasi ada dua macam. Satu, isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat. Dua, isolasi reproduksi, yaitu dapat terjadi melalui isolasi ekologi, musim, tingkah laku, mekanik, dan isolasi gamet. Satu, isolasi geografi. Isolasi geografi adalah isolasi yang terjadi akibat keadaan alam. Jika organisme dari suatu spesies berpindah ke lingkungan baru yang berbeda dari lingkungan asal dan dipisahkan oleh laut, gunung, atau gurun, organisme akan beradaptasi dan membentuk populasi. Bentuk adaptasi ini dapat mengarah pada pembentukan spesies baru. Dua, isolasi ekologi. Disebabkan karena dua spesies yang berkerabat dekat terdapat di daerah geografi yang sama, namun pada habitat berbeda. 3. Isolasi musim, disebabkan oleh masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda. 4. Isolasi tingkah laku, karena adanya perilaku tertentu atau ritual yang berbeda-beda sebelum terjadi perkawinan pada burung bowel. Sebelum kawin, menarik perhatian betinanya dengan membangun sarang dari ranting yang dihiasi benda berwarna biru. Sambil menari, burung tersebut mencaukan nada dengan beraneka suara. Setelah proses ritual selesai, maka terjadilah perkawinan. 5. Isolasi mekanik. Akibat struktur kelamin yang perbedaan morfologi atau anatomi membuat dua spesies yang berbeda tidak dapat kawin. 6. Isolasi gamet. Isolasi gamet menghalangi terjadinya pembuahan akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet. Jadi ini adalah skema cara terbentuknya spesies baru, yang dimana spesies tertentu yang dibantu oleh mutasi germina dan rekombinasi gen menghasilkan variasi-variasi dalam spesies, yang akhirnya ketika terjadi seleksi alam terjadi dua kemungkinan, yaitu variasi yang tidak adaptif dan variasi yang adaptif. Variasi yang tidak dapat adaptif ini mati, sedangkan variasi yang adaptif ini hidup. Lalu terjadi isolasi dan seleksi alam lagi, dan akhirnya terjadilah spesies baru. E. Petunjuk evolusi. Adanya variasi individu dalam satu keturunan. Faktor penyebab terjadinya variasi adalah faktor dalam berupa gen dan faktor luar seperti makanan, keadaan tanah, dan suhu. Variasi di dalam suatu spesies akan menurunkan keturunan yang berbeda. 2. Homologi organ tubuh. Organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan selanjutnya berubah struktur sehingga fungsinya berbeda disebut homolog. Analog yaitu organ-organ yang fungsinya sama tanpa memperhatikan. Contoh, A. Sayap kupu-kupu analog dengan sayap burung. Keduanya berfungsi untuk terbang. B. Sayap kelelawar analog dengan sayap kupu-kupu. Keduanya berfungsi untuk terbang. Kira-kira seperti inilah gambarnya. 3. Perbandingan embriologi. Persamaan perkembangan embrio, yaitu ini adalah skemanya di mana spermatozoa dan ovum menghasilkan zigot melakukan pembelahan atau slepage, lalu ke fase morula, lalu ke fase blastula, lalu ke fase gastrula, dan yang terakhir tahap awal perkembangan embrio. Nah, di sini ada perbandingan embriologi antara ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Di sini bisa kita lihat bagaimana perbedaannya. Ini adalah ikan tadi, ini salamander, lalu ini kura-kura, ini ayam, ini kelinci, dan ini yang terakhir adalah manusia. Baik, yang berikutnya keempat, fosil. Informasi yang diperoleh dari para ahli antropologi dan paleontologi dari fosil dan peninggalan-peninggalan masyarakat purba untuk mempersiapkan suatu bagan silsilah spesies manusia. Beberapa fosil temuan para ahli. A. Australopithecus.
ada 4 spesimen yaitu Australopithecus africanus, robustus, boisai, dan habilis atau Homo habilis. B. Pithecanthropus. Ada 3 jenis Pithecanthropus menurut tahap evolusi, yaitu Pithecanthropus robustus atau Mojocertoensis, 2. Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga Pithecanthropus soloensis. C. Meganthropus palaeojavanicus, dan D. Homo neanderthalensis, dan E. Homo sapiens. Manusia modern di dunia dibedakan menjadi 5 ras pokok. A. Mongoloid atau kulit kuning sampai coklat tua. B. Kaukasid atau kulit putih sampai coklat. C. Negrid atau kulit hitam atau coklat tua. D. Koisonid atau kulit coklat kemerahan sampai coklat tembaga. Dan E. Australomelanesid atau kulit bervariasi kemerahan sampai coklat tua. Dari hasil perkembangan evolusi primata yang dimulai sejak 75 juta tahun yang lalu, diketahui bahwa A. Hanya manusia yang menyimpang dari jalur evolusinya. B. Manusia hidup di atas tanah, sedangkan yang lain hidup di pohon-pohon. C. Manusia berjalan tegak dengan 2 kaki atau bipedal, sedangkan yang lain berjalan dengan 4 kaki. D. Semua hewan yang termasuk ordo primata mempunyai beberapa persamaan, yaitu mempunyai penglihatan ruang, mempunyai lapangan pandang kedua mata terpadu, tangan digunakan untuk memegang. Semakin tinggi perkembangan evolusi. Ini adalah skema evolusi manusia dan skema evolusi invertebrata. Kira-kira seperti ini. Petunjuk adanya evolusi adalah dari 1. Variasi individu dalam suatu keturunan, 2. Homologi organ tubuh, 3. Perbandingan embriologi, dan 4. Fosil sebagai catatan. Yang terakhir, G. Teori asal-usul kehidupan. 1. Teori nebula. Beberapa miliar tahun yang lalu, bintang-bintang di angkasa yang tidak stabil meledak. Debu dan gas hasil ledakan ini membentuk kabut disebut nebula. Kabut asal memadat lalu meledak, menghasilkan bintang-bintang baru dan planet-planet. Bintang baru yang tidak stabil meledak dan membentuk nebula lagi. 2. Teori Big Bang. Materi di angkasa menyatu dan memadat, membentuk benda kecil yang kemudian meledak menghasilkan bintang-bintang dan planet. Dalam biologi, 3 teori asal-usul kehidupan. 1. Teori abiogenesis atau generatio spontanea, yaitu kehidupan berasal dari benda mati. Penelitian Aristoteles tentang hewan-hewan yang hidup di air, ikan-ikan tertentu melakukan perkawinan, kemudian bertelur. Needham tahun 1700 melakukan penelitian dengan merebus kaldu. Pada abad ke-17, Anthony van Leeuwenhoek berhasil membuat mikroskop untuk membuktikan kebenarannya. 2. Teori biogenesis. A. Percobaan Francesco Redi. B. Percobaan Spallanzani, yaitu yang menyatakan bahwa Needham tidak merebus tabung cukup lama sampai semua organisme terbunuh dan tidak menutup leher tabung dengan rapat sekali sehingga masih ada organisme yang masuk dan tumbuh, dan menyimpulkan bahwa timbulnya suatu kehidupan hanya mungkin jika telah ada suatu bentuk kehidupan sebelumnya. C. Percobaan Louis Pasteur yang bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini, di mana yang pertama air kaldu dididihkan untuk membunuh mikroorganisme. Lalu selanjutnya leher bejana terbentuk huruf S dapat dilalui udara tetapi menahan mikroorganisme. Lalu dilanjutkan bejana dibiringkan sehingga mikroorganisme masuk ke air kaldu. Dan yang terakhir mikroorganisme berkembang biak. 3. Teori evolusi kimia atau teori biologi modern. A. I. Oparin dari Rusia. Evolusi zat-zat kimia telah terjadi sebelum kehidupan ini ada. The Origin of Life. Dia mengemukakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya. Baik, yang selanjutnya adalah Harold Urey. Bahan organik merupakan bahan dasar organisme hidup yang pada mulanya dibentuk sebagai reaksi gas yang ada di alam dengan bantuan energi. Dijabarkan atas 4 fase. Fase pertama, terjadinya molekul metana, amonia, hidrogen, dan uap air yang sangat banyak di atmosfer. Fase kedua,
energi yang timbul dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis. Fase ketiga, terbentuknya zat hidup yang paling sederhana. Fase keempat, zat hidup yang terbentuk berkembang dalam waktu jutaan tahun menjadi sejenis organisme